Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nihayatul Munfarihah dengan NIM 2102016027 dari kelas HKI D5. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai selama satu semester ini apa aja sih yang saya pelajari dan dapat saya ambil dari mata kuliah Sosiologi Hukum. Nah, dalam Sosiologi Hukum itu kita akan membahas mengenai hubungan antara hukum dengan masyarakat. Pengertian dari masyarakat itu sendiri adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dengan kepentingan yang sama. Sedangkan hukum adalah kumpulan dari peraturan-peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasannya sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Di sini, hukum dapat berperan sebagai social control atau alat kontrol sosial, di mana hukum menjadi alat yang mengontrol tingkah laku manusia. Selain itu juga, hukum dapat berperan sebagai alat dalam mengubah masyarakat. Dengan mempelajari sosiologi hukum, kita dapat mengetahui secara mendalam mengenai interaksi antara sistem hukum dan masyarakat, membantu analisis dampak sosial dari kebijakan hukum, serta memahami bagaimana norma-norma sosial membentuk dan mempengaruhi hukum. Yang berperan sebagai kunci dalam sosiologi hukum yaitu adalah norma dan tingkah laku masyarakat. Dengan adanya norma, kita akan mengetahui bagaimana sih hukum berlaku di masyarakat tersebut. Dalam sebuah masyarakat, apalagi jika terdapat hukum yang mengaturnya atau norma-norma yang berlaku di dalamnya, pasti akan terjadi sebuah konflik. Nah, dalam sosiologi hukum ini juga kita akan mempelajari apa aja sih konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat dan bagaimana cara penyelesaiannya. Sosiologi hukum juga dapat digunakan sebagai alat dalam mengubah perilaku masyarakat. Mungkin sebagai contoh dapat kita ambil di mana larangan merokok di tempat umum. Nah, dengan adanya larangan tersebut diharapkan nanti masyarakat agar dapat mengubah perilaku mereka agar tidak di sembarang tempat untuk merokok. Dalam kehidupan masyarakat sosial terdapat strata sosial atau mungkin yang kita sering sebut dengan kasta. Nah, karena adanya hal tersebut, nantinya dalam proses pembuatan hukum atau pelaksanaan hukum sosial itu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Biasanya kasta yang lebih tinggi nanti akan lebih unggul gitu. Kasta yang lebih bawah atau struktur sosial terbawah nanti akan mungkin lebih rendah gitu daripada kasta di atas-atasnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.